Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan baik ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arlinchan Pidastoklau dari SMA Kristen Baktihan, Kabupaten Malaka. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah praktikum kimia berbasis potensi lokal dengan judul Uji Sifat Asam dan Basa pada berbagai produk dengan menggunakan kertas indikator alam dari bunga Rollia tuberosa. Tujuan daripada praktikum ini yaitu untuk mengidentifikasi sifat asam dan basa pada berbagai produk dengan menggunakan indikator alam, yakni kertas indikator alam dari bunga Rollia, dan menggolongkannya ke dalam zat yang bersifat asam dan zat yang bersifat basa. Nah, asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Jadi, secara umum, asam memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, masam ketika dilarutkan dalam air, dan yang kedua, asam terasa menyengat bila disentuh dan dapat merusak kulit. Basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Jadi, secara umum juga, basa memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, kaustik. Yang kedua, rasanya pahit. Yang ketiga, licin seperti sabun. Yang keempat, mengubah warna lakmus menjadi biru. Dan yang kelima, dapat menghantarkan arus listrik. Kertas indikator bunga Rollia merupakan salah satu indikator alam yang digunakan untuk menguji sifat asam dan basa dari suatu zat. Senyawa utama yang terdapat dalam bunga Rollia adalah antosianin. Antosianin merupakan suatu asam organik lemah yang berwarna merah pekat. Pada rentang pH asam kuat hingga asam lemah berwarna merah pudar, pada rentang pH netral tidak berwarna, sedangkan pada pH basa kuat berwarna kuning dan pada pH basa lemah berwarna hijau dan biru. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum ini yaitu yang pertama alat-alatnya, yaitu ada pinset dan bekas aqua gelas. Lalu bahan-bahannya itu yang pertama ada larutan deterjen, yang kedua larutan sabun, yang ketiga larutan kapur sirih, yang keempat larutan soda kue, yang kelima larutan cuka, yang keenam ekstrak jeruk nipis, dan yang ke-7 Sprite dan kertas indikator bunga Rollia serta tisu. Prosedur kerjanya, siapkan masing-masing larutan yang akan digunakan. Nah, yang pertama saya akan menguji larutan deterjen dengan mengambil satu lembar kertas indikator bunga Rollia dengan menggunakan pinset, kemudian mencelupkan ke larutan deterjen selama beberapa detik, kemudian mengamati hasilnya. Larutan deterjen bersifat basa yang ditandai dengan perubahan warna menjadi hijau muda. Yang kedua, saya akan menguji larutan sabun dengan mengambil satu lembar kertas indikator bunga Rollia dengan menggunakan pinset, kemudian mencelupkan ke dalam larutan sabun selama beberapa detik, kemudian mengamati hasilnya. Larutan sabun bersifat basa yang ditandai dengan perubahan warna menjadi biru. Yang ketiga, saya akan menguji larutan kapur sirih
dengan mengambil satu lembar kertas indikator bunga loria dengan menggunakan pinset, kemudian mencelupkan ke dalam larutan kapur sirih selama beberapa detik, kemudian mengamati hasilnya. Nah, larutan kapur sirih bersifat basah yang ditandai dengan perubahan warna menjadi kuning. Yang keempat, saya akan menguji larutan soda kue dengan mengambil satu lembar kertas indikator bunga loria dengan menggunakan pinset, kemudian mencelupkan ke dalam larutan soda kue selama beberapa detik. Nah, larutan soda kue bersifat basah yang ditandai dengan perubahan warna menjadi hijau. Yang kelima, saya akan menguji larutan cuka dengan mengambil satu lembar kertas indikator bunga loria dengan menggunakan pinset, kemudian mencelupkan ke dalam larutan cuka selama beberapa detik, kemudian mengamati hasilnya. Nah, larutan cuka bersifat asam yang ditandai dengan perubahan warna menjadi merah muda. Yang keenam, saya akan menguji larutan ekstra jeruk nipis dengan menggunakan kertas indikator bunga loria dengan menggunakan pinset, kemudian mencelupkan ke dalam larutan ekstra jeruk nipis selama beberapa detik, kemudian mengamati hasilnya. Nah, ekstra jeruk nipis bersifat asam yang ditandai dengan perubahan warna menjadi merah muda. Yang ketujuh, saya akan menguji Sprite dengan mengambil satu lembar kertas indikator bunga loria dengan menggunakan pinset, kemudian mencelupkannya ke dalam Sprite selama beberapa detik, kemudian mengamati hasilnya. Nah, Sprite bersifat asam yang ditandai dengan perubahan warna menjadi merah muda. Analisis data yang diperoleh dalam percobaan ini yaitu: yang pertama, apabila sebuah larutan dicelupkan kertas indikator bunga loria dan menghasilkan warna merah muda, maka dapat dipastikan bahwa larutan tersebut bersifat asam. Dan yang kedua, apabila sebuah larutan dicelupkan kertas indikator bunga loria dan menghasilkan warna biru, hijau, dan kuning, maka dapat dipastikan bahwa larutan tersebut bersifat basah. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kertas indikator bunga loria untuk memberikan perubahan warna merah pekat pada suasana asam kuat dan merah muda pada suasana asam lemah, sedangkan berwarna kuning pada suasana basah kuat dan berwarna hijau dan biru pada suasana basah lemah. Kemampuan kertas indikator bunga loria untuk berubah warna pada asam dan basah disebabkan oleh adanya antosianin. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kelompok zat yang bersifat asam adalah larutan cuka, Sprite, dan ekstra jeruk nipis. Sedangkan yang termasuk kelompok zat yang bersifat basah adalah larutan deterjen, larutan sabun, larutan kapur sirih, dan larutan soda kue. Sekian percobaan dari saya, semoga bermanfaat. Salam Flobomora.